Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fember Larastina, dan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai kesetaraan gender dalam ekonomi politik global. Outline saya pada video kali ini dapat dilihat sebagai berikut. Kita langsung saja masuk kepada latar belakang kenapa saya tertarik untuk meneliti kesetaraan gender dalam ekonomi politik global. Pertama, kita lihat dulu mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals, atau yang di dalam bahasa Indonesianya berarti tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini disahkan pada bulan September tahun 2015 oleh 193 negara di markas besar PBB. SDGs ini dirancang dengan 17 tujuan dan 169 target dengan prinsip no one left behind atau tidak ada satupun yang tertinggal. Melibatkan aktor negara dan non-negara. Artinya seluruh negara di dunia beserta organisasi internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah ikut terlibat dan berpartisipasi untuk mencapai goals yang sudah dirancang dalam Sustainable Development Goals. Kemudian SDGs ini dibagi menjadi 4 pilar, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Kesetaraan gender, kita otomatis akan langsung tertuju kepada SDGs tujuan kelima mengenai kesetaraan gender. Di sini itu tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan gender, tapi juga bagaimana memberdayakan perempuan. Kenapa sih spesifiknya ditujukan kepada perempuan? Karena adanya dominasi budaya patriarki, yaitu budaya yang menganggap laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga anggapan ini tuh membuat hak dan akses perempuan menjadi terbatas, yang seharusnya hak akses perempuan dan laki-laki itu setara. Dan saya tertarik untuk melihat pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan ekonomi politik global. Oleh sebab itu, hal yang ingin saya teliti atau jawab dalam penelitian saya adalah mengapa kesetaraan gender itu penting bagi ekonomi politik global. Kemudian, tujuan dari penelitian saya adalah untuk menganalisa pentingnya kesetaraan gender terhadap ekonomi politik global, serta manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran pembaca mengenai kesetaraan gender dan perannya dalam memberdayakan perempuan terhadap peningkatan pembangunan global yang berkelanjutan. Berikut ada beberapa literatur yang saya review, yaitu yang pertama dari Samsul Arifin dengan judul Jurnal Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, diterbitkan dalam Jurnal Kajian DPR RI Vokal 23 nomor 1 tahun 2018. Yang kedua ada Israfil dengan judul Jurnal Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Sejarah dan Perkembangannya, dimuat dalam Jurnal Pusaka Vokal 5 nomor 2 tahun 2017. Diterbitkan oleh Jurnal Khazanah Keagamaan. Yang ketiga ada yang ditulis oleh Agnes Ferayanti Sitorus dengan judul Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dimuat dalam Jurnal Sosio Informa Vokal 2 nomor 1 tahun 2016 dan diterbitkan oleh Neliti. Yang keempat ada dari Oktaviani Adi Suciptaningsih dengan judul Jurnal Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal, dimuat dalam International Journal of Indonesian Society and Culture Vokal 2 nomor 2 tahun 2010. Dan yang terakhir kelima ada dari Alfred Leonardo Sari, Irwandi, Heru Rochmansyah, Irfan Nurdiansyah, Diana Fani Aslam dengan judul UMKM Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia, dimuat dalam Berdikari Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia Vokal 1 nomor 1 halaman 22 sampai 32 tahun 2021.
Bedanya penelitian saya dengan jurnal-jurnal yang saya review adalah sebagian hanya berbicara tentang ekonominya saja, atau politiknya saja, atau hanya di Indonesia saja, atau hanya di salah satu provinsi atau kabupaten di Indonesia saja. Sedangkan saya ingin melihat secara keseluruhan baik dari ekonomi, politik, dan juga secara global. Teori dan konsep. Teori yang saya gunakan adalah teori gender atau aliran feminisme. Aliran feminisme dibagi menjadi dua, yaitu merubah nature perempuan dan yang melestarikan nature perempuan. Tapi di sini saya akan berfokus kepada yang merubah nature perempuan. Tujuannya adalah untuk transformasi sosial dengan mengajak perempuan masuk ke dunia maskulin. Dunia maskulin itu dapat direbut apabila perempuan melepaskan kualitas femininnya dan mengadopsi kualitas maskulin. Perubahan nature perempuan dalam aliran feminisme ini dibagi lagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama ada feminisme eksistensialisme, yaitu yang bergerak pada tataran individu tentang pentingnya sosialisasi androgini atau persamaan pengasuhan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada eksistensi diri, bukan merupakan kodrati bawaan, namun dibentuk oleh lingkungan sosial. Aliran yang kedua, feminisme liberal, itu tujuannya adalah untuk transformasi sosial melalui perubahan undang-undang dan hukum agar perempuan dapat mengubah nature-nya sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Kemudian ada feminisme sosialis atau Marxis, tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat sosialis yang dilakukan mulai dari tingkat keluarga. Kemudian ada aliran teologi feminis, yang mana memang awalnya jika agama digunakan untuk memposisikan laki-laki di atas perempuan, dengan agama juga perempuan dapat mengadopsi pendekatan ini agar diubah, bukan melegitimasi pihak penguasa tetapi untuk melegitimasi pembebasan golongan tertindas termasuk kaum perempuan. Metode penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Kemudian tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis metode deskriptif yang dilakukan yaitu penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik berupa buku, makalah, ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Demikian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan kata dan sebagainya. Saya pamit undur diri. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.